Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Akbar dengan NIM 12550110321. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan dan penerapan variabel tipe data casting dan operator. Tipe-tipe data yang pertama ada integer, itu contohnya tuh kayak bilangan bulat. Kemudian yang kedua ada float, bilangan-bilangan desimal seperti bilangan pi 3,14. Kemudian ada bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu contohnya seperti 2 ditambah dengan 3J. Dia penambahan yang ada hurufnya. Kemudian ada string, itu teks atau kalimat, contohnya seperti hello, hi, atau dan sebagainya. Kemudian ada bool, itu berisi logika, itu biasanya jawabannya cuma true ataupun false. Nama-nama operator yang ada di dalam Python, yang pertama ada operator aritmatika, yang kedua adalah operator perbandingan, yang ketiga operator logika, yang keempat operator penugasan, yang kelima ada operator bitwise, yang keenam ada operator keanggotaan atau membership, dan yang terakhir adalah operator dan identitas. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung mencontohkannya. Yang pertama adalah operasi penjumlahan. Misalnya kita tulis di sini X sama dengan 3, kemudian Y sama dengan 10. Maaf. Nah, inputannya kita tulis print, kemudian ada kurung, di dalam kurungnya diberi tanda kutip, ditulis di situ X spasi tambah Y sama dengan itu. Nah, di baliknya kita kasih koma spasi X ditambah Y Nah, kemudian setelah kita harus save terlebih dahulu supaya keluar hasil pengeluarannya. Ctrl S. Dan kita terminal atau menggunakan run Python file. Dan di sini jumlahnya nih keluar X tambah Y sama dengan 13. Nah, jika pengurangan dia hanya ditukar sih. Contohnya begini. Pertama kita copy dulu, Ctrl C. Nah, kemudian kita print satu lagi yang untuk pengurangan. Nah, kalau untuk pengurangan kita hanya mengganti logo plus ini menjadi minus seperti ini. Dan pertama kita harus tetap save. Dan pengeluarannya seperti ini. X dikurang 7 sama dengan X dikurang Y sama dengan min 7. Karena X 3, Y sama dengan 10. 3 dikurang 10 sama dengan min 7. Nah, kemudian sesudah penambahan dan pengurangan, dia ada juga perkalian. Langsung aja kita contohkan. Pengurangnya ini karena di Python ini menggunakan bintang, dia bukan huruf kali, dia menggunakan bintang. Nah, di sininya juga kita harus ganti dengan bintang. Kemudian kita harus save lagi dan kita pengeluaran.
Nih, X 3 dikali 10. Nah, sama dengan 30. Kemudian kalau kita mau mencoba yang bagi, kita copy aja lagi. Copy. Nah, kemudian kita enter. Pas bintang yang tadi kita ganti dengan garis miring. Nah, karena setiap simbol memiliki arti yang berbeda. Jika sudah, kita save kembali. Kemudian kita jalankan. Nih, 3 dibagi minus 10, 0,3. Oke, kita terbalik nih angkanya. Yang X-nya lebih besar. Tapi nggak masalah sih, selagi masih bisa diperhitungkan. Kemudian yang selanjutnya tuh kita bisa menggunakan persen. Dia tuh gini, Ctrl plus. Ini kita ganti dengan logonya persen. Nih, kita ganti nih di logo persen. Coba kita jalankan ya. Nih 3. Nih, X persen Y sama dengan 3. Nah, kemudian dari ini kita juga bisa membuat bilangan berpangkat dengan cara enter. Logo persen yang di sini kita ubah dengan bintang 2 kali, sebanyak 2 buah. Tap. Kemudian di belakangnya juga kita ubah dengan logo bintang. Kemudian jangan maksud pas melakukan inputan kalian lupa Ctrl save. Karena kalau kalian tidak menyimpannya, maka pengeluaran atau outputnya nggak bakal keluar. Nih hasilnya 3 pangkat 10, hasilnya tuh 59049. Sebenarnya Python ini nggak harus perhitungan aja sih, dia bisa juga kata. Nih kita contoh lah ya. Kita tambahin aja Mbak. Kita hapus aja dulu ini, atau kita tambah aja sih, lebih bagus. Nah, kita buat misalnya apa ya, yang kata-kata lah ya. Print nih, selamat datang. Kemudian kita tutup lagi, tab. Nah, karena ini belum disimpan, kita harus simpan dulu filenya. Nah, kita ganti di sini apa ya, belajar titik py. Kenapa py? Karena kita belajar Python. Nih, ini kan udah tersimpan nih. Coba kita jalankan ya. Nih, keluarkan selamat datang. Sebenarnya kita bisa sih melakukan banyak hal di Python nih. Kita mau coding apa gitu, nggak harus ini. Misalnya gini deh, kita harus ngasih variabelnya X sama dengan Faiz Akbar, nama saya sendiri. Nah, kemudian di bawahnya kita tulis print buka kurung sama dengan X. Nih kita coba ya. Kenapa ini nggak bisa? Karena kita harus ngasih tanda petik belakang satu. Salah. Ini dia bisa juga kita melaksanakan kayak perbandingan. Salah buat.
Ini beda nih JavaScript. Kita masih belajar Python. X spasi sama dengan 5 misalnya. Kemudian inputan Y spasi sama dengan 7, atau di bawahnya lah, tadi kan di atasnya 4. Kemudian kita harus misalnya pengeluaran outputnya tuh lebih besar, perbandingan. Print, kita buka kurung, kasih tanda petik X spasi lebih besar dari Y. X lebih besar dari Y. Kalau benar dia bakal dia belum selesai nih. Itu kita spasi, kita garis miring T. Habis T dikasih titik 2. Dah. Ini ya salah, bukan di sini harusnya. Di belakang sini baru keluar outputnya. Tab kok di belakang nih baru kita tulis di sini koma X lebih besar dari Y. Nih kita tes ya. Ctrl S, kita jalankan. Nih X lebih besar dari Y sama dengan true. Oke, kita salin lagi. Ctrl C, turun ke bawahnya, Ctrl V. Sebenarnya ini nggak perlu sih sebenarnya, kita hapus saja ya. Nah, kita ganti yang di sini menjadi, ini kan lebih besar, sekarang lebih kecil. Dia tuh jawabannya hanya true and false. Nih kita tes ya. Itu kita simpan. Kemudian saya pencet run. False. Kenapa false? Ya karena nggak mungkin dong 5 itu lebih besar daripada 4. Nah, kemudian kita coba lagi. Dia banyak sih yang bisa kita coba. Bisa kita buat juga sama dengan nih, kalau sama dengan dia gini formatnya. Ini logo kurang, kita ganti dengan sama dengan 2 kali. Dan yang di belakang pun juga kita lakukan sebaliknya. Nih. Kemudian kita save dan kita jalankan. Nih, kenapa false? Karena di sini X5 Y4. Coba kita ganti ini jadi 5 juga. Nah, kita save dan kita jalankan. Kenapa true? Karena di sini variabelnya sama-sama 5. Kemudian next, apa lagi ya? Itu ada juga tidak sama dengan. Dia kayak gini, tapi ntar kita ulang aja, nanti pada bingung. Nah, sama dengan yang pertama kita ganti dengan ini tanda seru. Nah, tentu tanda seru. Yang di belakang pun juga begitu. Kita ganti dengan tanda seru. Nah, itu kita save, tab, kemudian kita jalankan. Kenapa false? Nah, tanda seru sama dengan tuh berarti itu tidak sama dengan, padahal aslinya dia sama dengan kan. Dan ini juga bisa kayak besar sama dengan dan kecil sama dengan. Nih kita coba. Nih yang ini ya nih, tanda serunya nih kita ganti lagi sama besar dari.
dan di belakangnya juga. Ini kita save, kita jalankan. Besar apakah 5x 5y 5 besar sama dengan, betul, karena sama-sama 5. Coba kita buat kecil, kita ganti di sini kecil, tab, save, kecil. Kita jalankan, tetap true because angkanya itu sama. Coba misalnya kita ganti ini 7 ya. Coba kita ganti angkanya 7, apakah true juga? Oh no, karena X itu dia lebih besar dari Y. Kalau misalnya sama variabelnya, dia bakalan jawabannya tuh true. Nah, apalagi ya? Nih, coba kita jawab ini ya. Kita tes. Tes apa? Oh, bulan. Bulan susah juga tuh untuk pemula. Ini dia terakhir. Kita hapus dulu semuanya. Tab. X sama dengan 4. Enter. Y sama dengan X. Enter. Print. Ini pemilihannya atau jawabannya. Print. Jarak. Tet. Astagfirullah. Print. Save nih. Kemudian kita buat Y is X. Bisa langsung kan? Kenapa bisa langsung? Karena di sini kita mencari jawabannya atau. True. Jawabannya pasti true. Coba kita yang cari not. Kita ganti lah ya. Y is F misalnya. Sesuai namaku. Terus S. Coba kita jalankan. F atau apa ya bagusnya? Angka deh, angka. Apakah Y itu 2? Kita jalankan. False. Karena Y itu sama dengan X. Coba kita X. X is 4. X is 4. Kita save. Kita jalankan. True. Ya mungkin segini dulu yang dapat saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Mohon maaf mungkin penyampaiannya belum baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.